Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah online kita minggu ini. Siapa sih yang rindu sekolah? Aku. Nah, tapi untuk saat ini kita belum bisa ke sekolah ya. Kita harus tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Kita semua harus bersabar ya adik-adik. Tuhan nanti pasti akan kasih waktu. Kita akan kembali ke sekolah lagi. Oke? Oke. Shalom. Nah, sebelum kita mau mulai kebaktian kita hari ini, sebelum kita angkat lagu pujian kita yang lebih banyak lagi, semua duduk yang bagus, lipat tangannya. Kita mau angkat lagu penyembahan kita, Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, di hari ini, di saat ini kami ingin memulai kebaktian kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengikuti kebaktian ini dengan baik. Berkati juga guru kami, berkati juga pemusik, berkati juga kami Tuhan, supaya kami bisa fokus untuk menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus, banyak salah, banyak dosa yang kami perbuat. Mohon ampuni Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi kita selamanya, kita angkat lagu pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Semuanya semangat ya, tepuk tangan, oke? Kecaplah dan lihatlah.
Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Guru Yosua, aku mau nanya lah sama Andu. Iya kak. Kira-kira kamu merasa adik-adik yang di rumah ini semangat atau enggak? Kurang guru. Oh, kurang ya. Mungkin kita sapa dulu kayak mana ini guru? Bisa Setuju, guru. Kak? Setuju guru. Oke, aku sapa dari kelas yang paling tua, remaja. Oke guru? Oke guru. Guru sapa ya dari kelas remaja. Siap-siap ya. Shalom remaja. Shalom. Wah. Nah, selanjutnya untuk anak tanggung pasti lebih semangat. Shalom tanggung. Shalom guru. Nah, kelas kecil, biarpun kecil, guru yakin semangatnya pasti luar biasa. Guru sapa ya. Shalom kecil. Shalom. Wah. Nah, untuk yang terakhir balita. Shalom balita. Shalom guru Joshua. Nah, semua udah pasti semangat ini ya guru. Iya guru. Nah, kita sekarang mau nyanyi yang ada gerakannya. Jadi guru undang yang di rumah untuk semua bangkit berdiri. Nah, kita mau angkat lagu pujian kita, Big or Small. Semua bernyanyi ya. Ayo buat gerakannya ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, masih di keadaan berdiri, kita angkat lagu pujian kita, baca kitab suci dan doa tiap hari. Yuk siap-siap, kita mau baca kitab suci. Kita buat gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, Doa tiap hari. baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah guru tadi lagu kita bilang kalau kita mau tumbuh kita harus berdoa dan baca Kitab suci. kitab suci. Nah guru ada lagi loh lagu kita tentang baca kitab suci. Yang awalnya kalau nggak salah ku buka Alkitab Iya guru. lalu ku baca. Kamu ingat guru? Ingat guru. Wah ingat, biar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab, rajin juga berdoa. Sama seperti lagu kita saat ini kita angkat lagu Ku Buka Alkitab.
boleh duduk. Untuk selanjutnya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, untuk lagu penyembahan kita angkat lagu pujian kita, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa dengan setengah suara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekarang adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami semua. Hingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk ibadah walaupun secara online pada hari Minggu ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, adik-adik kami untuk menerima firman Tuhan, dan Tuhan juga yang memampukan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini bisa kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Hai adik-adik semua, apa kabar? Tentu adik-adik semua pasti ada dalam keadaan baik-baik. Kakak berharap semua adik-adik sehat. Walaupun ada yang tidak sehat, mungkin ada yang sakit, nggak apa-apa ya adik-adik, tetap semangat, rajin minum obat, banyak makan minum, istirahat supaya bisa cepat sembuh. Oke adik-adik, hari ini seperti biasa kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu kita terima yang mengajarkan hal-hal yang baik. Tentu kita terima juga hari ini supaya kita bisa melakukannya dengan baik, sehingga Tuhan kita akan senang melihat kita semua anak-anaknya. Nah, adik-adik, Yesus kita suka sekali mengajar hal-hal yang baik,
mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Nah, tapi Yesus kita mengajarkan itu sering mengajarkan secara perumpamaan. Tentu adik-adik semua pernah mendengar bagaimana perumpamaan tentang talenta, ada juga perumpamaan tentang pelita, ada juga perumpamaan tentang pohon ara. Nah, adik-adik ada juga yang pernah mendengar atau membaca dari firman Tuhan mengenai perumpamaan tentang hamba yang jahat dan hamba yang baik. Ya, ada juga perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, kali ini kita diingatkan kembali akan hal yang baik tentang perumpamaan seorang penabur benih. Ayo, kita bersama-sama membaca dulu firman Tuhan ini yang diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Ya, adik-adik semua udah siap dengan firman Tuhan Alkitabnya ya? Oke, kakak di sini membacakannya, diikuti sama adik-adik di rumah. Oke, kita bersama-sama membaca firman Tuhan Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah." Demikian firman Tuhan yang diberikan pada kita hari Minggu ini. Nah, adik-adikku yang kukasihi, setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita bisa melihat ada 4 jenis tempat benih jatuh yang ditabur. Yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan. Bisa juga dikatakan benih jatuh di tanah yang keras. Yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, benih itu jatuh di antara semak berduri. Dan yang terakhir adalah benih jatuh di tanah yang subur. Adik-adikku, menabur artinya adalah menanam atau menyemai benih. Ya, siapa adik-adik yang pernah menabur atau menanam benih? Ayo tunjuk tangan. Siapa? Ya, banyak. Ada yang menanam, ada menabur bersama papa, mama, atau sama kakak, atau mungkin di sekolah bersama dengan ibu guru, bapak guru. Ya adik-adik, apa yang pernah kalian tabur atau tanam? Benih apa? Coba. Iya, ada benih jagung. Ayo yang lain. Benih padi. Kacang. Iya, ada juga benih buah-buahan. Betul. Hebat. Ada lagi yang lain? Iya. Siapa? Oh iya, ada benih bunga-bungaan. Ada juga benih sayur-sayuran. Iya, banyak macam-macam benih ya adik-adik. Benih adalah bibit yang ditanam sehingga tumbuh berkembang menjadi menghasilkan tanaman dan berbuah.
Nah, kakak mau tanya lagi. Adik-adik menanam benih itu di mana? Seperti yang kita baca tadi di Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Apakah adik menanam menanam benih itu di tanah yang keras atau di tepi jalan? Atau menanam benih di batu? Atau di semak berduri? Atau di tanah yang subur? Ya, betul. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan hari ini, benih itu diumpamakan Yesus adalah firman Tuhan. Benih adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perbuatan yang baik. Ya adik-adik, tanah tempat menabur benih adalah hati kita. Hati kakak, hati adik, adik semua, hati papa, mama, ya adik. Nah, bagaimana kalau benih itu, firman Tuhan itu ditabur di hati kita yang seperti di pinggir jalan atau di tanah yang keras tadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, tentu kalau benih itu kita tabur di jalan, di tanah yang keras, tentu dia tidak akan berbuah. Kenapa? Dia akan diinjak oleh orang yang melewatinya. Bisa juga dia dimakan sama burung-burung yang lewat dari situ. Sehingga benih itu habis dan tentu tidak akan berbuah. Nah, artinya di dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan itu ditabur ke hati yang keras, ya adik-adik, hanya didengar, tapi tidak dipahami. Sehingga firman Tuhan itu akan sia-sia. Dia tidak akan berbuah. Ya adik-adik, contohnya apa coba? Ya, kakak mau kasih contoh nih, satu ya. Nanti adik-adik bisa kasih contoh yang lain. Misalnya nih kita ibadah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah ya kan, kita dengar firman Tuhan tapi sambil main HP, main game. Atau kita mendengarkan firman Tuhan sambil ngemil. Atau sambil bermain-main dengan adik. Nah, firman Tuhan itu akan sia-sia. Firman Tuhan itu tidak akan berbuah di hati kita. Ya adik-adik. Nah, sekarang yang kedua. Bagaimana kalau benih itu ditabur di tanah yang berbatu? Ayo. Bagaimana kalau benih itu ditabur di tanah yang berbatu? Nah, kita tahu kalau di ladang misalnya ada batu, tapi ada juga tanahnya ya adik-adik. Tanahnya itu tipis. Gitu ya. Nah, benih itu kita tabur di situ, dia pasti akan tumbuh karena ada tanahnya. Tapi dia tidak akan lama hidup. Kenapa kak? Iya adik-adik. Dia akan tumbuh di dekat batu, akarnya tidak akan dalam ke dalam tanah. Dia akan terhalang dengan batu, sehingga akarnya itu tidak akan jauh menjalar untuk mendapatkan makanan di dalam tanah. Unsur hara di dalam tanah tidak akan dia dapat. Sehingga dia cuman akan hidup sebentar dan kemudian akan mati. Dia tidak dapat makan, dia tidak dapat air yang cukup. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Ya adik-adik, ada orang di saat menerima firman Tuhan itu, dia cepat menerima, dia senang menerima firman Tuhan. Dia sukacita, dia gembira. Gitu ya, Dek. Tapi hanya sebentar karena dia tidak memahami firman Tuhan itu lebih dalam lagi.
Jadi firman Tuhan itu dia terima hanya seperti suam-suam kuku, hangatnya sebentar aja gitu. Sehingga firman Tuhan itu sebentar ada di jiwanya, di dirinya, di hidupnya, tapi di saat permasalahan datang, persoalan datang, dia tidak kuat. Karena dia tidak memahami bagaimana firman Tuhan itu sebetulnya menguatkan hidupnya, menguatkan jiwanya kalau di saat persoalan hidup datang. Sehingga dia tidak akan kuat. Dengan kata lain adik-adik, firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh tentu tidak akan berbuah. Nah itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya adik-adik, bagaimana pula kalau benih yang ditabur di semak yang berduri? Ayo, adik-adik pernah melihat semak dan berduri? Yang pernah ke ladang atau pernah jalan-jalan ke alam, tentu pasti akan pernah melihat itu, ya adik-adik. Nah, kalau ini, benih itu juga pasti akan tumbuh. Pasti akan tumbuh. Tapi seperti yang kedua tadi dan yang pertama tadi, dia juga tidak akan bertahan lama. Karena apa? Semak berduri itu dia kuat adik-adik. Di samping dia kuat, dia tidak gampang mati atau tidak gampang dimusnahkan. Nah, kalau tidak gampang dimusnahkan, dia melilit benih yang sudah tumbuh, ya kan? Benih yang sudah tumbuh bagus, dia lilit. Nah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana kalau kita misalnya dililit. Ayo, biasanya yang dililit itu apa? Yang melilit itu apa? Contohnya, kalau kita misalnya dililit sama ular, kita pasti akan tidak bisa bergerak, kita pasti tidak akan bisa bernapas. Nah, demikian juga dengan tumbuhan, benih yang sudah hidup tumbuh, kalau dililit dengan semak yang berduri, dia tidak akan bertahan lama. Dia akan mati. Dengan kata lain, dia pun tidak akan berbuah. Ya, ini diumpamakan kepada kita ya adik-adik yang mendengar firman Tuhan, semangat mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu tidak kita percayain. Sementara firman Tuhan itu harus kita percaya bahwa firman Tuhan itu akan menguatkan hidup kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Contohnya apa? Nah, banyak kita yang khawatir akan masa depan kita. Banyak kita yang khawatir besok kita akan ujian di sekolah. Kenapa khawatir? Karena memang kita tidak belajar. Tapi kalau kita belajar kita tidak akan khawatir. Kita yakin Tuhan akan memberkati kita dengan usaha yang sudah kita buat. Kita belajar, kita bersiap. Ya adik-adik, tentu kita pasti akan bisa melalui ujian kita. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu terakhir adalah tanah tempat benih ditabur, yaitu tanah yang subur. Adik-adik tahu bagaimana tanah yang subur? Iya. Tanah yang subur itu tanah yang gembur. Tanah yang mengandung unsur hara tanah yang baik. Ya adik-adik, tanah itu juga mengandung air yang cukup. Sehingga di saat benih itu ditabur, dia tidak akan susah untuk tumbuh. Dia pasti akan tumbuh dengan baik, berkembang, besar, dan akan menghasilkan buah yang berlimpah. Kalau kita tadi menabur segini benihnya, benih yang segini itu akan menghasilkan buah yang banyak. Seperti di firman Tuhan kita, berlipat kali ganda. Ya adik-adik. Nah ini diibaratkan kepada orang yang mendengar firman Tuhan, mengertikannya, memahaminya. Ya adik-adik, dia percaya dan
dilakukannya atau diaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya misalnya, kalau di firman Tuhan ada dikatakan, hormatilah ibu bapamu. Nah, yang membaca firman Tuhan, yang menerima taburan benih firman Tuhan itu di tanah yang baik, di tanah yang subur, dia pasti akan melakukannya dengan baik. Dia pasti akan menghormati orang tuanya. Dikatakan lagi di situ, jangan mencuri. Nah, ya adik-adik, di 10 firman Tuhan ada dikatakan, jangan mencuri. Nah, dia tidak akan mencuri. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, dia pasti akan mengasihi sesamanya, mengasihi orang tua, kakak mama, kakak abang, teman-teman, kakek nenek, dia akan mengasihinya. Jadi ada perubahan dalam diri anak-anak, dalam diri kita yang menerima firman Tuhan dengan baik, bertumbuh, berubah. Kalau tadinya dia nakal, dia berubah menjadi baik. Ya kan? Kalau tadinya dia cuek, dia berubah menjadi perhatian, peduli kepada orang lain. Nah, hal ini dilakukan bukan hanya saat itu, tapi secara terus-menerus. Tidak tergantung dari situasi atau kondisi hati. Tidak tergantung dengan kondisi kehidupan. Misalnya, ya Kak, sekarang COVID, aku nggak bisa mengasihi orang. Nggak begitu. Walaupun dalam kondisi COVID-19, dia tetap berusaha untuk mengasihi. Misalnya dengan mendoakan, ya kan? Dengan menyapa. Nah, itulah adik-adik tempat benih ditabur yang keempat. Jadi bisa dikatakan, bisa kita berikan contohnya misalnya ini. Adik-adik yang rajin membaca firman Tuhan, dia ingat bahwa dia harus membaca firman Tuhan. Nah, dibaca bukan hanya dibaca saja, tapi dia renungkan, dia artikan. Kalau dia belum mengerti, dia bisa tanya sama papa atau mamanya. Dia bisa searching di Google apa sebetulnya maksud dari firman Tuhan ini. Nah, sehingga dia mengerti. Sudah mengerti, dia tidak hanya mengerti, tapi dia lakukan. Ya. Nah, adik-adikku, di keempat tempat ini tadi, benih itu sama. Benih itu semua sama. Firman Tuhan itu ditabur sama. Tapi hati kita yang menerima tanah yang tempat ditabur itu berbeda. Ya. Sekarang adik-adik mau menerima firman Tuhan itu di hatinya seperti di tanah yang pertama, tanah kedua, tanah ketiga, atau tanah keempat? Ayo. Iya, coba siapa yang mau seperti di tanah keempat? Ayo. Wih, banyak. Ih, kakak senang loh. Ya, harapan kakak juga adik-adik seperti di tanah yang keempat. Firman Tuhan yang ditabur kepada adik-adik semua diterima dengan baik, diartikan dengan baik, dipahami, kemudian dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mantap. Oke adik-adik, hal itu memang pasti akan menyenangkan hati Tuhan kita. Ya, seperti tema kita pada hari ini, bertumbuh, iman yang bertumbuh. Ya, anak kecil dan balita temanya bertumbuh. Kalau anak tanggung dan anak remaja temanya iman yang bertumbuh. Tentu kita mau punya iman percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, sehingga akan menghasilkan buah yang baik dan pasti akan menyenangkan hati Tuhan kita. Ya adik-adikku,
seperti di dalam surat Kolose 2 ayat 7. Surat Kolose 2 ayat 7 sebagai ayat hafalan kita pada hari ini. Rasul Paulus menasehati jemaat Kolose. Katanya di sini, kita dengarkan bersama-sama. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tentunya ini juga nasihat buat kita semua anak KKR 3 baru, khususnya buat anak remaja. Tentu adik-adikku sudah bisa lebih mengerti untuk memahami firman Tuhan. Iman kita harus bertumbuh ya sayang. Iman kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan, bukan terhimpit dan terseret dengan kemajuan zaman ini sehingga kita tersesat dan jauh dari Tuhan. Tuhan mau kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan iman yang bertumbuh dengan baik tentu akan menopang kita untuk tetap bertahan menghadapi tantangan hidup. Adik-adik semua tahu bahwa tantangan hidup kita semakin hari semakin besar. Dengan iman yang tumbuh dengan baik akan memampukan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Kakak yakin adik-adik pasti punya tekad dan mau melakukan hal yang baik. Tuhan memberkati firman ini dan kita semakin menjadi baik, semakin menjadi anak-anak yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah ditabur dan kami mau menjadi tanah tempat menabur adalah tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang ditabur pada kami bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mampukan kami, Engkau yang mampukan adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini bisa kami terima dengan baik, dan firman Tuhan ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adikku tersayang, kita sudah menyiapkan persembahan dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dengan lagu pujian Ku Diberi Allah Mampu Mengucap Syukur. Sekarang adik-adikku, kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat anugerah yang senantiasa terus Kau berikan kepada kami. Dan sebentar tadi Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon Tuhan persembahan kami yang sedikit ini Engkau bisa berkati, sehingga persembahan kami ini berguna bagi kemajuan gereja Tuhan di dunia dan bisa membantu pelayanan gereja Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau berdoa Tuhan
untuk semua adik-adik KKR, khususnya adik KKR 3 Baru. Tetap Engkau berkati di dalam keadaan kami yang masih belum bebas dari pandemi COVID-19. Engkau tetap kuatkan adik-adik kami, Engkau sertai tetap mereka di dalam kegiatan sehari-hari mereka, baik di rumah dan kegiatan-kegiatan di sekolah yang mereka lakukan tetap di rumah. Engkau berkati Tuhan sehingga adik-adik kami ini tetap mau disiplin memakaikan waktu walaupun mereka tidak berangkat ke sekolah. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami semua supaya tetap sabar Bapa menghadapi kami anak-anak KKR di dalam kondisi COVID-19 ini. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk semua guru KKR kami, baik untuk pendidikannya, pekerjaannya Tuhan. Engkau tetap campur tangan dan memberkati mereka masing-masing supaya mereka pun bisa melakukan kegiatan mereka dan menghadapi kehidupan mereka dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan, mereka juga tetap mampu mengucap syukur dan tetap ingat bahwa Tuhan mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk runggun kami dan semua pertua diaken kami di runggun ini Bapa. Engkau juga tetap memberkati mereka supaya mereka pun tetap mampu melakukan pelayanan di gereja kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kiranya Engkau menyempurnakannya. Apa yang kami belum tahu, Engkau mengetahui Bapa apa kebutuhan kami. Kiranya Engkau sempurnakan karena kami memohon dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Guru Joshua. Ya Guru. Nah, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan kan? Iya Guru. Nah, firman-Nya sungguh luar biasa, mengajarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tapi kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Biar apa? Biar firman Tuhan itu boleh bertumbuh, boleh berakar, boleh berbuah banyak. Kamu mau gitu kan Guru? Maulah Guru. Nah, Guru mau, Guru Joshua mau, adik-adik di rumah juga harus mau. Nah, untuk itu kita mau lakukan semua itu dengan Tuhan kita. Kita juga mau merenungkan firman Tuhan dengan bantuan dari Tuhan kita. Sama seperti lagu kita ini, kita angkat lagu pujian kita, Denganmu Tuhan. Ya adik-adik, kita akan menyudahi ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Kita bernyanyi cuci Cuci tangan. tangan.